Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, khususnya Kabupaten Batang, pada kesempatan bulan Ramadan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa syahadah Ramadan terkait Sekolah Advokasi Hukum dan Penguatan Demokrasi untuk ibadah pada bulan Ramadan dengan tema koruptif dan suap sebagai pelemahan demokrasi. Perilaku koruptif suap biasanya dilakukan dari perilaku sosial masyarakat kita. Di dalam kehidupan masyarakat kita sering memberikan hadiah. Hadiah adalah pemberian yang tujuan menghormati dan mengasihi yang diberi. Di samping hadiah, di dalam perilaku sosial kita juga dikenal adanya sedekah. Sedekah adalah pemberian kepada seorang tanpa mengharapkan imbalan dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yaitu terkait hibah. Kalau hibah adalah pemberian dalam format akad. Perilaku sosial dalam kehidupan sehari kita ada juga, yaitu suap atau uang sogok yang merupakan pemberian yang diberikan selalu disertai imbalan yang sesuai keinginan pemberi suap dan itu dilarang atau dilarang oleh syariah agama. Perilaku sosial dari hadiah dan suap adalah perilaku yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita dan itu tipis sekali perbedaannya antara hadiah dan suap. Hadiah atau suap biasanya sering diberikan kepada pejabat atau penguasa ataupun atasan bagi seorang manusia kepada atasannya dalam suatu jabatan. Makanya dikatakan yang namanya kekuasaan menurut Lord Ashton bahwa kekuasaan itu adalah cenderung korup. Kekuasaan absolut dan korupsi itu sangat absolut. Lord Ashton menyampaikan bahwa power tend to corrupt. Absolute power tend to corrupt absolutely. Makanya dalam kekuasaan sering terjadi yang namanya korupsi. Itu bagian dari pelemahan demokrasi dengan adanya suap. Sementara hukum suap dalam Islam, para ulama sepakat bahwa suap itu hukumnya haram. Sebab uang hasil suap didapatkan dengan cara yang tidak baik. Dalam Al-Quran disampaikan juga bahwa penyuap dan penerima suap masuk neraka, finnar. Penyuapan atau istilah dalam bahasa riswah adalah memberikan uang dan sebagainya kepada petugas atau pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu proses ataupun urusan. Penyuapan itu dikatakan juga dalam hadis Nabi bahwa Allah akan melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap atau laknatullah alar rasi wal murtasi. Itu terkait dengan suap karena di dalam suap itu bagian dari pelemahan demokrasi dengan adanya suap itu bermula dari kebiasaan perilaku sosial sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita tentang adanya hadiah, hibah, sedekah dan lain dan adanya suap itu terkadang bisa menimbulkan perbuatan yang haram dengan suap itu tadi. Itu bermula dari kebiasaan-kebiasaan perilaku sosial kehidupan di masyarakat. Kalau dihubungkan di dalam pemilu atau pemilihan kita, itu sering terjadi dengan memberikan
uang pada pemilih. Dan menurut kami itu bagian dari dapat dikatakan suap politik. Karena memberikan uang kepada pemilih agar pemilih itu memilih sesuai dengan harapan pemberi uang politik itu. Bagaimana tadi kami sampaikan bahwa suap akan dilaknat oleh Allah. Pelaku suap menyuap atau riswah. Kalau dalam istilah itu bermakna itu memasang tali, ngemong atau mengambil hati. Karena suap adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat orang yang diberikannya itu dapat membantu orang yang memberinya, baik sebelum atau sesudah terlaksananya suatu urusan berdasarkan kesepakatan, sehingga yang batil akan menjadi hak atau yang bukan haknya menjadi haknya. Makanya perbedaannya sangat tipis sekali antara suap dan kadang-kadang hadiah itu. Karena kembali kepada niat seorang masing-masing dalam memahami makna suap itu yang bermula dari perilaku sosial di masyarakat kita. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan Ramadan kali ini, marilah kita melakukan introspeksi diri. Bagaimana kita memaknai pemberian hadiah, hibah, dan suap itu akan kembali kepada niat kita. Kalau dalam pemilu, niat misalkan para caleg untuk memberikan uang hanya niatnya ibadah, itu mungkin bagi dia adalah niatnya ibadah, niatnya memberi sedekah, bukan janji-janji memberikan uang karena janji politik. Ada juga yang seperti itu. Makanya saya sampaikan bahwa itu adalah perbedaannya sangat tipis sekali. Dan itu sebagaimana kami sampaikan, yang namanya suap, hadiah, pemberian segala macam itu bermula dari perilaku sosial kehidupan sehari-hari. Dan semua akan kembali kepada niatnya masing-masing. Karena sebagaimana awal disampaikan bahwa perilaku koruptif, suap itu akan melemahkan demokrasi yang terbangun di masyarakat kita. Khususnya pada pemilu maupun pemilihan baik bupati atau gubernur yang sering terjadi menjelang hari pemungutan suara pada saat pemilu ataupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Makanya terkait suap tadi, Allah akan melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dan orang yang menghubungkan antara keduanya. Ini hadis riwayat Ahmad terkait suap. Selanjutnya kita melakukan untuk menghindari itu, kita harus bisa melakukan kebiasaan baik, perilaku baik kita dalam pemilihan, misalkan harus menjadi pemilih yang cerdas, perilaku sikap sederhana, dan menghormati segala proses dalam pemilu ataupun pemilihan, dan peduli, care terhadap tahapan pemilu, tanggung jawab, dan menghormati penegakan hukum, dan jadilah penyelenggara yang baik, tak hormatilah perbedaan yang ada di dalam setiap proses tahapan pemilu atau pemilihan yang akan datang. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, sahabat Bawaslu, karena kita harus melakukan kerja-kerja demokrasi, bahwa jalan pemilu adalah untuk demokrasi yang lebih berkualitas ke depan. Pada bulan Ramadan ini, mari kita tanam bersama, kita hormati proses pemilu, pluralisme, kebebasan warga sipil untuk memilih,
fungsi-fungsi pemerintahan, partisipasi publik, partisipasi masyarakat, penegakan hukum pemilu dan budaya pemilu kita galakkan menjadi lebih baik ke depan. Kita mulai dari Ramadan kali ini. Dalam konteks kehidupan, bahwa pemilu itu memastikan terjadinya pembatasan kekuasaan, limit of power, agar jabatan kekuasaan dalam suatu negara tidak dipangku oleh seorang ataupun sekelompok orang dalam waktu yang tak terbatas. Jika kekuasaan tidak dibatasi, maka berpotensi membuat pemangku jabatan tumbuh menjadi penguasa, tirani, dan otoriter. Karena pemilu sebagai sarana untuk mengevaluasi akuntabilitas penggunaan mandat politik yang diberikan rakyat kepada pejabat-pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif, yang mekanisme pengisian jabatannya dilakukan melalui pemilu. Melalui pemilu menegaskan bahwa rakyat sebagai pemilik utama kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi. Jadi setiap negara berdemokrasi anak kandungnya ya jelas yang namanya pemilu. Kalau dari sudut pandang bahwa ilmu negara atau terkait teori kekuasaan, bahwa prinsip kedaulatan rakyat menuntut kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh rakyat secara demokratis melalui kemauan umum. Kekuasaan negara dibatasi seminimal mungkin dan tidak lagi mutlak. Sedangkan dalam perspektif politik, dalam teori demokrasi minimalis, pemilu merupakan sebuah arena yang mewadai kompetisi, kompetensi, kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan. Kemudian sebagai bentuk partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Dalam perspektif hak asasi manusia, bahwa perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang, jaminan hak konstitusional warga untuk menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu ataupun pemilihan. Kerangka hukum harus memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat dijamin dapat mengikuti pemilu atau pemilihan. Kalau kita sahabat Bawaslu, khususnya Kabupaten Batang, kalau kita belajar terkait dengan sejarah pemilu ya, untuk di negara kita ini, ada pemilu pada masa Orde Lama, ada pemilu pada masa Orde Baru, ada pemilu pada masa Reformasi, dan pemilu kemarin, yaitu pemilu tahun 2024, adanya perubahan sistem pemilu, perubahan persyaratan pengusulan capres berdasarkan presidensil dan penataan kelembagaan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP. Adanya perubahan model keserentaan pemilu dan pemilihan. Memang dari Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi, sampai pemilu kemarin 2024, ada perbedaan terkait penyelenggaraan pelaksanaan pemilu, di mana pada pemilu kemarin dilakukan penyerentakan baik pemilu ataupun pemilihan. Dan ini bagian dari model yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ke depan menjadi lebih baik. Kalau kita ketahui 3 penyelenggara pemilu kan ada KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi. Sedang dalam pemilu kemarin, desain kelembagaan penegakan hukum pemilu, penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan kepala daerah
Penegakan hukum pemilunya itu kalau pelanggaran, ada yang namanya pelanggaran administrasi, pidana pemilu, kode etik. Sedang sengketa, ada yang namanya sengketa proses dan sengketa hasil yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Nggak tahu ke depan pemangku kepentingan akan membuat pemilu seperti apa, karena undang-undang pemilu kali ini sudah masuk prolegnas, program legislasi nasional. Karena saya yakin untuk pemilu ke depan akan terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, di dalam pemilu kita dengan adanya berbagai kegiatan-kegiatan yang baik, sifatnya perilaku sosial di masyarakat tadi, terus adanya perilaku kehidupan dengan adanya kehidupan yang koruptif dan suap tadi di depan, hendaknya kita bisa meminimalisir kehidupan koruptif dan suap menjelang tahapan pemilu dimulai. Makanya diperlukan yang namanya pengawasan partisipatif agar memperkuat kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Karena partisipasi masyarakat itu bermakna turut berperan atau turut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan dengan mengikut sertakan pihak lain untuk terlibat secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu, sehingga partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilu adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat atau public trust. Legitimasi, tanggung jawab, tanggung gugat, kualitas layanan publik, dan mencegah gerakan pembangkangan publik. Yang ketiga, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu berkaitan erat dengan asas partisipasi dan keterbukaan sebagaimana konsep utama dalam good government. Mungkin itu sahabat Bawaslu, pada kesempatan Ramadan ini kita berbagi untuk memperkuat demokrasi, kerja demokrasi ke depan menjadi lebih baik. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.